Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen resiko. Apa itu resiko? Menurut Arthur and Richard, ini adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kemudian risiko menurut Soekarto ini bisa berarti ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, atau menurut yang lain, menurut Herman, ini adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang ada di depan atau future, itu dinamakan dengan risiko. Jadi risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian, karena memang kita memprediksi risiko itu memang biasanya kita prediksi sekarang, dan sesuatu yang terjadi itu tidak pasti yang ada di depan ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, maka kita perlu memanage risiko yang mungkin timbul. Jadi kenapa kondisi yang tidak pasti ini sering terjadi? Yang pertama, bisa tegang waktu antara perencanaan sesuatu kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Kemudian bisa adanya keterbatasan informasi, bisa karena keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan. Misalkan ya, situasi yang sekarang terjadi ini ada timbul pandemi COVID ya, dan ini memang ada risiko kan yang dihadapi, dan mungkin ketika misalkan ya, kalian tahu di beberapa perusahaan kan tidak awalnya tidak memprediksi ya dengan baik ya, bahwa itu akan terjadi COVID yang melanda seluruh dunia. Awalnya kan memang ada di Wuhan, dan ketika itu bisa di-manage dengan baik oleh beberapa perusahaan, mungkin bisa dilakukan tindakan preventif gitu. Tapi jika tidak, jadi ada keterbatasan informasi, ternyata ini mempengaruhi banyak sekali perusahaan yang ada di beberapa negara di belahan dunia. Bahkan misalkan industri penerbangan, banyak yang akhirnya harus PHK karyawannya agar perusahaan tersebut tetap bisa berdiri gitu. Dan itu adalah risiko yang timbul akibat adanya bencana, dan bencana itu dari penyakit. Kemudian ada juga risiko yang timbul dari adanya bencana alam ya. Jadi ini sebenarnya bisa dinetralisir atau ibaratnya dilakukan tindakan preventif ketika misalkan kita mau melakukan satu proyek pembuatan jalan ya. Misalkan pembuatan jalan, kita bisa melakukan pengukuran dulu atau penelitian dulu terkait bagaimana di sana, apakah di sana cukup baik enggak untuk dibuat satu jalan ya. Jika memang dari kondisi tanahnya, kondisi bawah permukaannya oke, maka mungkin itu bisa layak untuk dilakukan proyek pembuatan jalan. Tapi jika tidak baik, maka mungkin bisa digeser lokasinya di tempat yang aman. Nah, itu adalah suatu upaya untuk memanage risiko yang mungkin timbul, karena risiko itu bersifat tidak pasti gitu. Tapi jika kita bisa memanage dengan baik, maka risiko itu tidak perlu kita hadapi karena kita bisa menghindarinya gitu. Tapi jika kita walaupun sudah menghindari tapi mungkin terkena, tapi kalau kita sudah melakukan tindakan preventif itu, mungkin dampaknya akan kecil gitu. Jadi di sini ada hal yang perlu kita tanggulangi. Jadi di sini karena kondisi tidak pasti itu disebabkan oleh beberapa sebab ini, maka kita harus menambah informasi, kemudian tentu menambah pengetahuan dan bagaimana mengambil keputusan dan lain-lain ya. Kemudian ketidakpastian itu bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa hal. Misalnya di sini ada ketidakpastian ekonomi, yaitu timbul akibat perilaku dan dari pelaku ekonomi. Jadi itu bisa akibat dari pengaruh teknologi, perubahan teknologi, kemudian konsumen dan lain-lainnya. Jadi ada ketidakpastian ekonomi ini terkait dengan misalkan adanya inflasi, adanya kurs dolar yang naik misalnya, akan mempengaruhi juga dengan ekonomi kita gitu di Indonesia dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa hal itu mempengaruhi ketidakpastian ekonomi. Kemudian ketidakpastian alam, nah ini terkait dengan bencana, badai, banjir, gempa maupun kebakaran.
Kemudian ada juga ketidakpastian yang dari manusia. Ini contoh peperangan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Misalkan kita mau mendirikan usaha atau menjalankan satu proyek ya di tempat dimana memang situ sering banget terjadi tindakan kejahatan, maka kita bisa menghindarinya dengan cara tidak memilih lokasi tersebut, atau jika memang masih mau memilih lokasi tersebut, kita perlu pengamanan khusus tentunya dengan melibatkan aparat penegak hukum gitu. Jadi kita harus bisa mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin akan terjadi in the future ya, di depan kita nanti seperti apa. Kemudian macam risiko menurut sifatnya itu ada murni dan ada spekulatif. Murni itu memang terjadi menimbulkan kerugian tapi tanpa disengaja, misalkan kebakaran, kemudian bencana alam, kemudian pencurian. Maksudnya di situ memang kita sebagai yang punya usaha ya, kita mengalami dimana tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba datang kebakaran, tiba-tiba datang pencurian, jadi memang murni. Tapi ada juga namanya risiko spekulatif, ya sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Jadi perusahaan tersebut ya itu sengaja untuk agar dia bisa untung ya, itu dengan melakukan beberapa seperti perjudian gitu. Kemudian ada hutang piutang, itu jadi sebenarnya cukup berisiko tapi agar dia beruntung gitu ya. Jadi ini banyak sekali sih, kalau kalian lihat ada pengusaha yang ada di Bandung misalkan, dia punya usaha besar dan akhirnya malah terlibat perjudian ya. Mungkin dia pikirnya akan mendapatkan keuntungan, tetapi nyatanya malah akan membuat usahanya itu bangkrut gitu. Tapi ini dikenal seperti itu. Jadi spekulatif itu memang sengaja, masih tidak pasti nanti di depan, tapi dia sengaja untuk mengadakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu gitu. Kemudian ada juga risiko fundamental, risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan menderita tidak hanya satu. Misalnya ada banjir, angin topan, dan lain-lain. Jadi ini biasa menimpa banyak pihak ya. Jadi ini memang memang biasa terjadi yang berhubungan dengan alam ya. Jadi di sini tadi kan ada bencana alam ya, itu disebut juga dengan risiko fundamental. Kemudian ada risiko khusus, risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalkan ada kapal kandas, pesawat jatuh, jadi memang hanya pada penderitanya langsung gitu ya. Jadi itu mandiri namanya khusus. Kemudian ada risiko dinamis. Ini risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kemudian ada ini berhubungan juga dengan misalkan sekarang lagi boomingnya ya dengan teknologi IT ya, dan mungkin itu sangat pesat sekali ya. Dan juga ada risiko-risiko yang timbul dari pesatnya ilmu dan teknologi ini tentunya ya, banyak sekali. Kemudian ada kebalikannya, ada risiko statis. Ini seperti hari tua, risiko kematian. Jadi risiko yang pasti akan dialami ya oleh kita semua tentunya gitu. Berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan kematian tentunya. Kemudian apakah risiko itu bisa dialihkan? Risiko itu bisa dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terima risiko kepada asuransi. Ini contoh saja ya, misalkan ya mau membeli suatu rumah gitu ya. Kemudian rumahnya itu kita ajukan asuransinya. Kemudian di situ ada asuransi kebakaran, maka nanti akan ada mungkin dana yang kita kucurkan ke situ. Kemudian tapi ketika tidak terjadi kebakaran, maka dana itu memang milik asuransi. Tapi ketika terjadi kebakaran nih, itu maka pihak asuransi itu yang akan bertanggung jawab terhadap objek yang terkena risiko tersebut. Jadi artinya risiko itu bisa dialihkan, dan beberapa perusahaan ya itu memakai pengalihan ini, mungkin yang bisa dialihkan seperti itu. Kemudian ada risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ini
jenis resiko yang spekulatif. Spekulatif itu yang ini ya, ini yang akibat karena dirinya sendiri, itu perjudian, hutang piutang, lain-lain, itu adalah risiko spekulatif, itu tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Kalau berkaitan dengan bencana alam, dengan kebakaran misalkan dan lain-lain, tuh bisa dialihkan kepada pihak lain, dalam hari ini adalah perusahaan asuransi. Kemudian menurut sumber atau penyebabnya, ini ada risiko intern dan ada ekstern. Intern itu artinya berasal dari dalam perusahaan sendiri, itu bisa berupa kecelakaan kerja. Ini makanya perlu diantisipasi ketika dalam satu proyek ya, pekerjaan, misalkan kita di ini ya, oil and gas misalkan, di situ kan ada pengeboran sumur ya, dan ini banyak sekali risiko yang terjadi. Kalau kalian lihat di Lapindo ya, itu karena ada kecelakaan kerja di situ, ada mungkin mismanagement, dan sehingga ketika mau diambil ternyata bukan minyak yang keluar, melainkan lumpur ya. Itu ada kecelakaan yang terjadi, dan itu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Bisa juga di suatu tambang ya, perusahaan tambang, ketika menambang ada kecelakaan yang terjadi, yaitu truknya misalnya, truk angkut batu baranya terguling dan lain-lain menyebabkan kecelakaan. Nah, itu adalah risiko intern yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian risiko ekstern ini berasal dari luar perusahaan, misalkan ya tadi, misalkan ada pencurian, ada persaingan ya dari luar semua gitu. Itu bisa berdampak pada proyek yang dilakukan atau usaha dari perusahaan tersebut gitu, akan menyebabkan kerugian. Itu yang perlu diantisipasi ya. Sehingga manajemen resiko ini dipakai untuk mengidentifikasi. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan proyek, selain kita memanage tadi mulai dari perencanaan ya, kemudian memanage sumber daya manusianya, manage sumber daya materialnya, peralatannya, atau juga jadwalnya kita susun, maka kita harus memanage resikonya. Jadi resiko ini kita identifikasi yang mungkin timbul ketika misal kita melakukan suatu pembangunan ya, kita melakukan pembangunan jembatan ya, kita lihat, kita identifikasi apa yang mungkin timbul. Mungkin di situ bisa peranan-peranan dari geofisika yang membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan bencana yang mungkin timbul atau kegiatan mitigasi bencana tentunya di daerah yang akan dibangun jembatan. Kemudian diukur resikonya, kemudian bagaimana membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Kemudian manajemen risiko itu juga mencakup kegiatan dari mulai merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Di sini memang ada khusus memang mengurusi manajemen risiko. Jadi ini kalau dibuat dalam bagan ya, ada identifikasi risiko, menganalisis, mengelola risiko, mengimplementasi manajemen risiko, dan juga melakukan monitoring. Kemudian dalam melakukan identifikasi risiko, maka kita lihat dulu, kita lihat secara akurat, secara lengkap ya dari manajemen tersebut, kemudian dari kegiatan yang kita lakukan. Kemudian salah satu aspek yang penting dalam identifikasi risiko adalah mendata risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak data-data mungkin risiko yang mungkin terjadi, ini kita list sebanyak mungkin ya. Jadi setiap kegiatan ini kita list, kita buat listingnya sebanyak mungkin, maka itu akan bisa untuk mengantisipasi jika risiko itu muncul. Kemudian di sini ada teknik yang dapat digunakan, yaitu ada brainstorming, kemudian survei, wawancara, kemudian informasi historis maupun kelompok kerja dan lain-lain. Jadi kita mendata ya, jadi teknik yang mungkin dipakai untuk mendapatkan informasi, karena
risiko itu identifikasinya dengan cara kita nyari tahu ya. Jadi kita lakukan survei kemana, kita cari tahu pernahkah di situ ada terjadi gempa. Misalkan kita mau deteksi risiko gempa yang mungkin terjadi, kita cari informasi selengkap mungkin, kita lakukan diskusi terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Jadi itu memang perlu skill khusus untuk memanage ini. Kemudian kita melakukan analisis risiko. Setelah kita identifikasi, kita analisis. Jadi setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya, seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko. Jadi kita lihat itu akan berdampak seberapa besar sih dan seberapa sering. Misalkan kita mau melakukan survei di daerah Bengkulu ya kan, di sana sering terjadi gempa. Nah kita cek seberapa besar sih, misalkan di situ mau dibangun suatu tempat untuk perusahaan ya. Nah ini cocok nggak gitu lokasinya, kita lihat rentetan kejadian yang dulu mungkin terjadi dan seberapa sering gitu. Maka kalau memang risikonya rendah terjadinya gempa tersebut, maka kita bisa membangun suatu pusat industri di sana, contoh saja sih. Kemudian penentuan probabilitas nih sangat subjektif memang dan berdasarkan nalar atau pengalaman orang. Maka beberapa risiko memang mudah untuk diukur namun sangat sulit untuk memastikan seringnya terjadi gitu. Kemudian sehingga pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan dan manajemen risiko. Jadi yang penting dari sini adalah seberapa besar kerusakan dan seberapa sering mungkin risiko itu bisa terjadi. Apakah sering terjadi pencurian, apakah sering terjadi kebakaran hutan dan lain-lainnya, tergantung risikonya itu apa saja yang kita list itu. Kemudian ini adalah dampak atau bisa dilihat efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu risiko. Jadi ketika tentunya dampaknya rendah ya, risiko terjadi yang punya dampak rendah ini mungkin biaya itu bisa ringan lah. Kemudian kualitas mungkin jadi berkurang. Tapi nanti kalau risiko itu terlalu tinggi ya, jadi terlalu sering terjadi suatu kejadian yang menghambat dari proyek misalkan ini, maka akan membuat bisa terjadi penundaan dan merusak proyek. Biayanya juga sudah besar yang dikeluarkan, maka proyek itu tidak efektif dan tidak berguna. Berarti kalau dilihat seperti itu, maka dibatalkan saja untuk melakukan kegiatan proyek di daerah tersebut gitu. Jadi kita harus melihat bobotnya ya, ini 1-5. 1 itu sangat rendah tapi hampir tidak mungkin terjadi, maksudnya itu dampak kecil. Tapi kalau dia skalanya sangat tinggi dan sering terjadi, maka itu akan mengancam kesuksesan proyek. Jadi itu ya sebaiknya dihindari gitu ya, karena akan menimbulkan tentu saja yang di sini tadi biaya yang besar dan waktu juga akan menunda proyek tersebut, akan merusak, tapi kualitasnya juga tidak bisa baik gitu. Kemudian pengelolaannya ini ada beberapa macam ya. Setelah kita list ya itu 1-5 skalanya, maka kita akan membuat cara pengelolaannya. Yang pertama adalah risk avoidance, itu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan keuntungannya dan kerugiannya. Jadi ini benar-benar tidak dilakukan ya. Jadi setelah dianalisis resikonya terlalu tinggi, nanti biaya yang dikeluarkan besar dan mengancam kesuksesan proyek, maka tidak dilaksanakan. Kemudian risk reduction ini atau risk mitigation, ini metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko. Jadi berusaha diminimalisir. Kira-kira untuk meminimalisir risiko ini kita berusaha untuk misalkan mau melakukan pengukuran ya, kita cari daerah yang mudah untuk dilewatin gitu, yaitu untuk membantu mengurangi dampak risiko. Kalau terlalu curam, terlalu susah dilampaui, maka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kita bisa mengurangi risiko itu dengan mengubah area surveinya di mana.
Kemudian ada risk transfer, itu memindahkan risiko kepada pihak lain. Ini contoh yang tadi, misalkan memindahkan risiko itu kepada asuransi ya. Ada risiko bencana, maka mungkin kita usaha kita daftarkan ke asuransi atau yang lain-lain ya. Ini ada namanya risk transfer. Kemudian risk deferral, ini suatu risiko itu berdampak tidak selalu konstan, jadi hanya menunda saja. Jadi proyeknya itu berusaha untuk tetap dijalankan tapi ditunda saja. Mungkin saat ini sedang kondisi keuangan dunia sedang tidak baik, maka kita tunda dulu proyeknya. Kemudian di saat risikonya sudah mengecil, maka kita lakukan proyek tersebut gitu. Jadi ini tinggal negosiasi antara klien dengan pemimpin proyeknya ya. Kemudian risk retention, ini walaupun risiko tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko memang harus tetap diterima. Jadi memang kita harus tetap menerima risiko itu sebagai bagian dari aktivitas gitu. Jadi ya tidak dihilangkan atau tidak ditunda, ya sudah, kita jalani saja. Kita hanya bisa berusaha ya mengurangi sedikit atau menerimanya dengan lapang dada ya. Kita coba antisipasi tapi dengan tetap proyek itu berjalan. Jadi kita bisa melihat bahwa jika terlalu tinggi keseringan dari risiko itu terjadi, kemudian dampaknya besar, maka wajib dihindari, atau kalau bisa ditransfer. Tapi kalau probabilitasnya rendah kemudian dampaknya itu besar, maka bisa dihindari, kemudian dimitigasi risiko. Tapi ketika probabilitasnya tinggi dan mempunyai dampak rendah, mungkin bisa dengan mitigasi risiko ya. Kemudian jika rendah probabilitas dan impactnya juga rendah dampaknya, maka ini bisa dikurangi atau kita terima saja efeknya tadi sebagai bagian dari aktivitas proyek. Jadi setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko, maka kita bisa mengimplementasikan metode yang telah direncanakan. Jadi itu tadi ada penanganan yang harus kita lakukan. Jadi kita tentukan dulu nih kegiatannya sih apa gitu ya. Misalkan ada satu project A, kita list risiko yang mungkin muncul di situ. Kemudian kita kasih skala 1 sampai 5, kita tentukan probabilitasnya berapa besar, impactnya berapa besar. Kemudian nanti kita bisa melakukan tindakan selanjutnya ya, yang mana itu bisa sebagai bentuk penanganan kita terhadap risiko yang mungkin timbul. Kemudian setelahnya kita melakukan monitoring. Di situ misalkan terjadi kerugian ya, kalau ketika risiko itu muncul maka akan jadi kerugian, maka kita butuh perubahan dalam rencana tentunya ya. Jadi tiba-tiba ada kejadian di mana proyeknya harus terhenti karena ada kejadian pencurian alat misalkan ya, maka itu akan mungkin ditunda dan akan ada kerugian yang dialami. Nah itu kemudian dilakukan monitoring ini, dilakukan pengendalian, jadi akan ada keputusan nanti yang diambil untuk menangani risiko tersebut, mungkin dengan dihitung lagi atau rebudgeting ya. Jadi kita mengestimasi lagi cost-nya atau biayanya dan kerugiannya yang timbul karena ada risiko tadi yang terjadi, pencurian alat misalkan, maka itu perlu ditangani ya. Jadi ditangani, kemudian kalau sudah solve gitu, mungkin bisa melakukan pengukuran yang lain lagi itu. Begitu ya, ini tentang monitoring risiko. Dulu ini pernah ada kejadian ya, ada satu survei geofisika dianggaplah di kota A gitu. Kemudian ketika melakukan survei ternyata entah bagaimana terjadinya, jadi ada yang lengah ketika itu ada pencuri datang dan mengambil alat tersebut dari mobilnya gitu. Jadi ada kejadian seperti itu, jadi alat geofisikanya hilang gitu. Dan waktu itu ya sempat dicari-cari gitu, dan sebenarnya pencuri itu memang tidak bisa diketemukan sih, tapi
bisa pencurinya nggak diketemukan, tapi alatnya itu bisa ketemu di suatu tempat barang-barang rongsokan. Jadi sama mereka tuh dijual ke barang-barang seperti itulah gitu. Jadi ada itu kejadian yang dialami oleh kenalan saya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada beberapa hal penting dalam mempelajari manajemen risiko ini. Yang pertama, dalam kaitannya dengan organisasi, kalian bisa mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya peristiwa yang merugikan. Kemudian sebagai pribadi dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari gitu. Jadi sebagai pribadi ya kalian bisa tanggap ya, bisa jadi manajer risiko yang profesional, kemudian bisa berhati-hati juga dalam kehidupan pribadi kalian gitu. Sebagai anggota kalian bisa mengusulkan kepada anggota dalam organisasi tersebut, dalam hal ini organisasi proyek misalkan, untuk bisa sama-sama mengurangi besarnya kerugian yang mungkin terjadi akibat adanya suatu peristiwa yang merugikan. Kemudian mungkin kita sumbangan ke perusahaan ya. Tentunya ketika kalian bisa memberikan pendapat dan argumentasi terkait risiko yang mungkin timbul, itu akan menimbulkan keyakinan kepada pimpinan sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menyimpulkan ya, spekulatif yang tidak dapat dihindari. Jadi risiko-risiko yang mungkin tidak bisa dihindari ya akan terjadi, maka bisa meningkatkan kemampuan untuk itu gitu, untuk menganalisis hal tersebut. Kemudian mengurangi keraguan-raguan dalam mengambil keputusan sehingga bisa mendatangkan keuntungan tentunya. Kemudian akan mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak-pihak yang terkait gitu. Ini beberapa yang terkait dengan project risk management. Kemudian